Mulai. Shooting. Hah? Shooting ya? Shooting udah? Oke. DBA akhirnya ngerilis TWS pertama mereka yang DBA namain adalah DBA TWS 10. TWS ini emang lagi gencar-gencarnya gitu loh. Mungkin kalau disebutin ada kali ya 20-30 brand TWS di dunia gitu kan. Ya udah, DBA nggak mau ketinggalan coy. Dan kalau dilihat dari harganya, DBA TWS 10 itu masuk ke rank harga tengah-tengah. Gimana tuh bang? Yang nggak mahal, murah juga ya terbilangnya enggak juga gitu. Karena memang harganya itu cuma 325 ribuan doang gitu. Dan ini dia TWS pertamanya DBA atau DBA TWS 10 yang penamaannya simple, singkat, jelas, padat, dan mudah diingat. Oke, nama saya Alfian, selaku host di channel ini, di channel Kudetek, dan akan membawakan video review dari DBA TWS 10 ini, gimana menurut saya gitu kan, pengalaman saya, karena memang ini udah saya pakai lama gitu buat daily drive gitu loh. Saya ingatkan sekali lagi bahwasannya, belum diingatin sih sebenarnya, bahwasannya ini TWS bukan TWS gaming pak. Nggak ada embel-embel low latency, nggak ada embel-embel gaming mode. Jadi memang TWS 10 dari DBA ini dikhususkan untuk musik gitu loh ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita review DBA TWS 10 ini. Let's go. Hadir dengan kemasan yang tampak minimalis dengan dominasi warna putih. Tampak depannya terdapat tipe produknya yaitu TWS 10 dengan slogan High Fidelity TWS Earphone. Lalu ada emboss angka 10 dengan warna biru dan merah. Sedangkan di sisi belakangnya memuat spesifikasi dari produk ini. Di paket penjualannya, kita akan langsung menemukan user manual, terus ada case dari TWS ini yang terletak di sebuah partisi foam hitam. Dan ada satu kotak kecil yang isinya kabel charger serta 2 pasang ear tips cadangan brake. Lanjut kita bahas case-nya dulu. Mulai dari build quality-nya pakai material full plastik, finishing dari setiap potongan plastiknya cukup rapi. Nggak ada bagian yang terasa tajam. Kalau buat desainnya tampil minimalis dengan keseluruhan bodinya berwarna hitam semi glossy. Jadi lumayan fingerprint magnet nih bre. Ada list silver juga yang mengitari hampir seluruh body case-nya. Di top covernya terdapat branding logo DBA. Ada detail kecil menarik di bukaan covernya ini bre, yaitu LED screen yang akan menampilkan persentase dari baterai di case ini saat kita membuka covernya. Di sisi dalam case-nya didominasi warna silver, bahkan sampai ke bagian charging dock-nya ini. Bukaan covernya pakai magnet bre, jadi nempelnya kuat, nggak khawatir kebuka kalau lagi di dalam tas atau kantong. Untuk earbuds-nya punya build quality yang mirip dengan case-nya, yaitu full plastik. Desainnya agak mirip keong sawah ya bre ya. Keseluruhannya sih berwarna hitam, tapi di area touch control berwarna silver dengan emboss logo DBA. Selain itu, ada LED indikator yang membentuk sebuah garis. Di sisi sebaliknya, kita akan menemukan charging pin berdampingan dengan right atau left direction dan juga sebuah driver speaker yang dipasangi rubber ear tips size-nya medium. Lanjut kita bahas soal spesifikasinya. Unit driver speakernya punya diameter 7 mm buat dapetin suara HD. Buat konektivitasnya pakai Bluetooth versi 5 yang hemat daya. Untuk jangkauan area Bluetooth-nya sekitar 10 meteran bre. Soal baterainya, pada unit earbuds-nya berkapasitas 50 mAh, sedangkan untuk case-nya berkapasitas 400 mAh. Dan diklaim punya playback time up to 20,5 jam, udah termasuk baterai di case-nya ini bre. Tapi tergantung juga sama volume yang digunakan ya. Kalau pakai volume di 50%, bakal lebih awet lagi. Buat lama pengisian earbuds-nya sih butuh waktu 2 jam. Untuk cara pakai DBA TWS 10 ini cukup mudah bre. Kalau udah dikeluarin dari case-nya, udah otomatis nyala. Tapi kalau misal kehabisan baterai, terus habis dicas, emang harus nyalain manual. Caranya tekan dan tahan touch control selama 3 detik sampai LED berkedip biru. Kalau buat matiin sih tinggal letak lagi di dalam case-nya. Tapi TWS ini nggak bisa dimatiin manual ya, kecuali posisi lagi di luar case tapi nggak ada pairing Bluetooth dalam waktu 2 menit. Tuh earbud bakal auto off bre. Buat pairingnya juga gampang kok. Kalau belum pernah connect ke device manapun, tinggal aktifin Bluetooth di device kita. Terus tinggal scan. Cari perangkat yang namanya DBA TWS 10. Tinggal pairing, beres dah. Tombol touch controlnya juga berguna buat hal lain seperti play or pause musik dengan cara tap 1 kali di bagian touch controlnya. Buat next musik, tap 2 kali touch control di earbud bagian kanan. Buat previous musik, tap 2 kali touch control di earbuds bagian kiri. Untuk set volume up, tap and hold touch control di earbud bagian kanan selama 3 detik. Selain buat musik, tombolnya juga bisa dipakai buat terima telepon dengan tap 1 kali tombol touch controlnya bre. Lalu buat nutup telepon, tap 1 kali touch control bagian kanan saat menelpon. Kalau buat nolak, tap and hold touch control selama 3 detik. Dan buat perintah suara seperti Google Assistant atau Siri, tap 3 kali touch control earbud bagian kiri.
Oke Bre, sekarang kita masuk ke pengetesan mikrofon dari TWS 10-nya si DBA ini. Ya kita kan pakai TWS bukan cuma buat dengerin musik doang. Tapi ya kalau misalkan ada yang telepon waktu kita boker gitu, ya otomatis kita terangkat dong gitu loh. Ya kira-kira inilah kualitas rekaman menggunakan mikrofonnya DBA TWS 10. Oke Bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai DBA TWS 10. Kok bisa DBA ngeluarin TWS pertamanya dengan harga semurah ini? Rp325.000. Mungkin saya bisa bilang DBA TWS 10 ini karakter soundnya terbilang bisa diterima kebanyakan orang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena bassnya itu yang nendang dan gak bumi Bre. Dengan sedikit treble yang gak terlalu tinggi. Ya pas banget lah untuk treble-nya. Dan punya tipe sound warm atau kayak soft gitulah ya. Jadi buat penggunaan intens atau jangka panjang, TWS 10 ini aman banget buat telinga kita. Apalagi setelah kita pakai nih TWS 10, auto suara di sekitaran kita hilang Bre, atau ngerides ambient suara di sekitar kita. Bisa dibilang noise cancelling di TWS 10 ini bekerja dengan baik Bre. Dan memang saya bisa bilang ini enak banget buat dengerin lagu jedak-jeduk, tapi ya cukup enak juga buat dengerin lagu vokal atau lagu pop gitu ya genrenya. Jadi cukup fun gitu lah buat dengerin lagu gitu. Nah tadi kan itu buat ngetes musiknya nih. Sekarang buat main game gimana ngap? Oke, saya tes main game PUBG Mobile. Karena memang cuma game itu aja yang saya punya, yang saya mainin juga. Karena kebanyakan saya main di PC gitu kan. Tapi sebelum kita tes juga untuk latency-nya ya. Jadi nggak usah lama-lama Bre, langsung aja kita bahas kedua headset terbaru dari DBA Indonesia, yaitu DBA DJ300 dan DBA GM 500 White Edition-nya. Ya memang buat main game kurang Pak, karena memang ini kan TWS gitu kan, terwireless, yang artinya ada latency yang cukup tinggi. Apalagi ini bukan TWS gaming. Mungkin kalau ini TWS gaming itu ada embel-embel low latency atau gaming mode yang bisa ngeridas dia punya latensinya gitu loh. Ini latency rata-rata TWS non gaming itu sekitaran 100 bahkan sampai 200-an millisecond ya. Dan setelah kita tes juga tadi memang bener ya, 150 sampai 180 millisecond gitu coy. Jadi memang kurang cocok buat main game kompetitif. Tapi buat sekedar nonton YouTube ataupun dengerin musik, delaynya tuh nggak terlalu berasa coy. Yang berasa itu memang cuma buat main game kompetitif doang. Ya memang TWS non gaming itu bukan buat gaming ya, buat dengerin musik aja ya teman-teman semua. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke kesimpulan kali ya dari TWS pertamanya DBA ini, yaitu DBA TWS 10. Dari tadi kan saya udah sebutin tuh harga DBA TWS 10 itu harganya Rp325.000. Gak mahal, gak murah juga, tapi dia masuk ke tengah-tengahnya. Ada juga TWS yang harganya 400, 500, 600 ribu bahkan sampai jutaan. Tapi DBA bisa ngasih harga di tengah-tengahnya dengan performa atau audio quality yang diberikan itu cukup bagus banget. Kesimpulannya dari ketika 25.000 kita udah dapet TWS dengan interface USB Type-C, case-nya udah ada persentase baterainya yang mana kita nggak perlu lihat lagi di bagian HP gitu kan, karena masih segini nih baterainya gitu kan. Terus build quality yang ditawarkan juga udah cukup bagus banget gitu loh, dengan sound quality yang terbilang bagus di harganya. DBA men emang brand audio gitu loh, jadi buat audio nggak main-main untuk DBA ini. Sebelum kalian membeli ini, saya tuh ada ngadain giveaway coy, yang mana giveaway-nya tuh bukan cuma 1, 2, 3, 4 biji, tapi ada 9 biji. Nah, Bre, kalian bisa lihat di sini ada totalnya itu 9 produk. Sampai aku nggak kelihatan, Pak, di sini ya. Jadi cara ikutannya tuh gampang banget sebenarnya ya. Kalian tuh tinggal subscribe channelnya Kudetek pastinya, karena memang ini kan buat para audiens Kudetek. Terus follow Instagramnya Kudetek sama follow Instagramnya DBA Indonesia ya, dba.id, dan komen apa alasan kalian untuk mendapatkan salah satu produk dari DBA Indonesia ini. Apakah DBA GM 500 White Edition? Apakah DBA DJ 300 yang warna purple ini atau ungu? Apakah DBA TWS 10 yang baru saya review tadi? Jadi gampang banget kan caranya. Terus jangan lupa buat tag 2 teman kalian biar teman kalian juga ikutan giveaway dari saya ini dengan DBA Indonesia gitu kan. Ya kira-kira itu dia kali ya review dari saya mengenai DBA TWS 10 ini. Dan kalau kalian mau ikutan giveaway ya silahkan ikutan ya kan. Linknya ada di deskripsi video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian Slagois di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Semoga beruntung kalian yang ngikutin giveaway-nya ya. Semoga beruntung. Jangan lupa tag teman kalian juga sama keluarga. Udah.